ada sangat amat banyak ilusi tentang kedamaian di mana nilai-nilai filosofis mengatakan bahwa oh kedamaian itu seperti ini gitu. Oh jika mau kedamaian itu seperti ini loh jalan damai, ini loh jalan damai, bla 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 bla. Hingga pada akhirnya konsep dari kedamaian itu justru saling bertolak belakang satu sama lain gitu. Yang satu ngomong kalau kedamaian itu seperti ini, yang satu kalau ngomong kalau konsep damai itu seperti ini. Hingga pada akhirnya orang yang mencari kedamaian itu bingung sendiri. Kali ini kita bakal berusaha menjawab pertanyaan dari @akurama tentang bagaimana manusia dapat menjalani jenis kehidupan yang damai gitu. Kenapa manusia selalu dipertemukan dengan masalah meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan perilaku atau tindakan gegabah. Pertama, ketika kita berusaha memahami nilai atau konsep dari kedamaian, tentu kita bakal mengetahui bahwa yang namanya kedamaian atau sebuah kondisi jiwa yang dapat disebut damai adalah sebuah kondisi yang nggak bisa dibekukan atau dihentikan oleh waktu gitu. Dengan kata lain, ketika kita nih sekarang udah damai nih, katakanlah kita sekarang udah dalam kondisi yang damai, kita mau nggak mau tetap didorong oleh kenyataan, kita mau nggak mau tetap didorong oleh sang waktu untuk terus melaju dalam kehidupan gitu. Untuk kemudian keluar dari keadaan di mana kita sudah merasa damai itu. Dan yang mendorong kita itu adalah sang waktu itu sendiri. Jadi perjalanan pencarian akan nilai kedamaian itu merupakan sebuah perjalanan seumur hidup gitu. Bukan merupakan sebuah nilai yang dapat kita genggam, kemudian kita berkata bahwa nih saya udah damai nih saya udah merasa bahwa saya tercerahkan nih saya udah merasa bahwa saya sudah merasa bahagia nih. Semua nggak kayak gitu, karena pada faktanya kenyataan terus dipertemukan dengan diri kita atau diri kita terus dipertemukan dengan kenyataan. Hingga pada akhirnya kedamaian, kebahagiaan, pencerahan, atau nilai-nilai lain yang berusaha kita cari tersebut akan ditantang kembali oleh kenyataan, akan berusaha dipertemukan lagi dengan nilai-nilai yang menuntut untuk kita selesaikan, menuntut untuk kita kelola, menuntut untuk kita, katakanlah, bentuk lagi sedemikian rupa hingga menjadi sebuah nilai yang positif bagi diri kita, seperti kembali merasa bahagia mungkin, atau kembali merasa damai mungkin, atau kembali merasa tenang mungkin, dan lain-lain gitu. Jadi ketika kita mencari sebuah nilai yang disebut damai, kita nggak bisa serta-merta mengatakan bahwa hal tersebut akan selesai dengan mudahnya hanya dikarenakan beberapa pemahaman atau hanya dikarenakan beberapa konsep atau nilai-nilai filosofis. Semua nggak segampang atau sesimpel itu. Karena pada faktanya nilai-nilai sosial atau nilai-nilai individual kita menuntut untuk dipenuhi, menuntut untuk dia pertemukan dengan kenyataan-kenyataan baru. Saya kasih contoh sederhana ya. Anggaplah kita sudah menolak nih, kita udah nggak peduli sama nilai-nilai sosial yang bisa mengganggu kedamaian diri kita. Karena terkadang permasalahan yang terjadi di dalam diri kita itu dikarenakan nilai-nilai sosial kan. Jadi anggaplah kita sudah membatasi diri kita dengan nilai-nilai sosial atau permasalahan-permasalahan sosial. Kemudian kita masih bisa dipertemukan oleh masalah lagi, kita masih bisa dipertemukan dengan problem lagi, yakni problem individual kita, problem biologis kita, seperti katakanlah kita bingung mau makan apa, seperti kita katakanlah tiba-tiba demam, seperti kita katakanlah dipertemukan dengan nilai-nilai yang nggak kita duga, yang padahal nggak ada kaitannya sama nilai-nilai sosial gitu. Hanya sebatas merupakan nilai-nilai individual kita, hanya sebatas nilai-nilai personal kita, tapi udah mampu untuk menggeser atau mengganggu nilai kedamaian di dalam diri kita. Itulah kenapa dasar dari kedamaian itu sendiri merupakan sebuah keadaan di mana kita mampu menerima kehidupan, kita mampu menghargai hidup itu sendiri, dan kita mampu untuk berjalan di dalam kehidupan hingga pada akhirnya kita perlahan demi perlahan berusaha mengais-ngais atau memulung makna dalam kehidupan yang sangat amat rumit ini gitu. Karena di sisi lain kita nggak bisa menutup sebuah kemungkinan di mana kita diharuskan untuk dipertemukan dengan nilai-nilai sosial gitu. Kita harus berinteraksi dengan orang lain mungkin, kita harus berinteraksi dengan masyarakat yang sangat amat banyak mungkin, dan lain-lain. Oleh sebab itu, ketika nilai-nilai personal atau nilai-nilai individual saja sudah mampu untuk mengganggu kedamaian diri kita, apalagi ketika kita digabungkan dengan nilai-nilai sosial gitu, tentu hidup akan terlihat seperti sebuah masalah yang nggak ada ujungnya, seperti sebuah jalan yang penuh dengan rintangan gitu. Tapi ya memang seperti itulah hidup, seperti itulah perjalanan
kita di dalam kehidupan ini gitu. Bahkan ketika kalian sudah menjauhkan diri kalian dari masyarakat, atau ketika kalian sudah tinggal di hutan lah, anggaplah kalian sudah menjadi seorang petapa, atau kalian sudah menjadi seorang sanin lah katakanlah, kalian tetap aja dipertemukan dengan sebuah masalah-masalah tak terduga, atau masalah-masalah yang mungkin muncul dari alam, mungkin muncul dari diri kalian sendiri, atau muncul dari hal-hal yang mungkin nggak pernah kalian bayangkan gitu. Jadi yang namanya kedamaian itu adalah sesuatu di mana kalian paham bahwa kalian bisa menggenggam hal tersebut, tapi kalian nggak terpaku pada hal tersebut gitu. Karena terkadang ya, ketika kalian terlalu fokus untuk mencari kata damai, ketika kalian terlalu fokus untuk berusaha mencari nih, gimana nih caranya damai nih, gimana supaya saya bisa merasakan nilai ketenangan, atau supaya kita bisa merasakan sebuah kenyamanan gitu. Pada akhirnya justru pencarian kalian, justru kegusaran kalian untuk menemukan kata damai itu sendiri justru mengganggu kedamaian kalian gitu. Justru pencarian kalian akan nilai-nilai yang kalian anggap penting, bahkan seperti kebahagiaan, mengganggu kebahagiaan kalian gitu, membuat diri kalian pusing sendiri pada akhirnya, membuat diri kalian jengah sendiri pada akhirnya, membuat diri kalian letih sendiri pada akhirnya. Hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan konsep kedamaian itu sebenarnya sangat amat sederhana, yakni menerima kehidupan itu sendiri, yakni memahami bahwa kita sebagai manusia itu mau nggak mau memang harus dipertemukan dengan masalah gitu. Dan ketika kita sadar bahwa masalah itu merupakan bagian dari kehidupan kita, dan kita memang harus berjalan melalui masalah tersebut gitu, serta sebisa mungkin mengambil sisi positif atau mengambil pelajaran dari masalah-masalah atau perjalanan kita dalam kehidupan tersebut, saat saat itulah kita bisa menjalani atau bisa mendapatkan nilai-nilai kedamaian. Saat itulah kita bisa paham bahwa kedamaian itu ya hanya bisa kita temukan di dalam kehidupan itu sendiri, di dalam kerumitan hidup. Tapi jujur ya, kalau untuk diri saya sendiri, saya nggak mau terpaku untuk berusaha mencari tahu bagaimana cara kita dapat menggenggam nilai kedamaian itu sendiri gitu. Karena kalau saya boleh mengungkapkan perspektif saya, kalau saya boleh menggambarkan cara saya memandang kehidupan, saya menganggap bahwa yang namanya anak muda, yang namanya orang-orang yang mungkin masih di usia 20 tahunan, itu adalah waktu-waktu di mana kita harus berjuang gitu. Kita nggak perlu memikirkan apa itu kedamaian, kita nggak perlu memikirkan nilai-nilai yang mungkin bisa memberi kita ketenangan atau bahkan kebahagiaan gitu. Karena di saat-saat sekarang ini, mungkin di saat-saat kita berada di usia produktifnya, kita harus berjuang, kita harus mengorbankan sesuatu bahkan yang kita anggap penting sekalipun dalam hidup kita, karena nantinya hal tersebut akan berdampak sangat amat luar biasa ketika kita tua gitu. Ketika kita sudah memahami bahwa ketika kita muda kita berhasil menggenggam nilai, dan ketika kita tua kita bisa mengenang nilai tersebut sebagai sebuah makna hidup kita. Namun ketika kita katakanlah di usia muda sudah disibukkan dengan pencarian akan nilai kedamaian yang seolah nggak ada ujungnya itu, justru ketika kita tua kita seolah nggak tahu apa yang telah kita dapatkan dalam hidup gitu, karena nggak ada yang kita korbankan, karena nggak ada yang berhasil kita genggam gitu. Hal tersebutlah yang pada akhirnya dapat memunculkan krisis identitas kembali di usia tua, yang mungkin dalam istilah psikologis dikenal dengan krisis usia senja gitu. Oleh sebab itu, kalau untuk diri saya nggak terlalu terpaku bagaimana saya dapat menggenggam kedamaian selama saya paham bahwa saya bisa memisahkan diri saya dari masalah, saya bisa memahami kapan saya harus berjuang, kapan saya harus menerima kehidupan, kapan saya harus katakanlah mengerti bahwa saya harus mengerem, kapan saya paham bahwa saya harus ngegas. Saat itulah saya paham bahwa saya bisa damai kapanpun dan dimanapun gitu. Saya bisa tenang kapanpun dan dimanapun gitu. Semua balik lagi tergantung bagaimana kalian mengelola pikiran dan mengelola informasi yang masuk di dalam diri kalian gitu. Karena katakanlah ketika kalian di tengah kerumunan, di tengah kesibukan aktivitas sosial, kalian sebenarnya masih bisa merasakan kedamaian atau ketenangan ketika kalian memang memiliki kemampuan untuk memisahkan diri kalian dengan kerumitan-kerumitan yang kalian temui di dalam masyarakat itu sendiri gitu. Ketika kalian katakanlah sedang berada di terminal gitu, dan entah ada masalah apa di sana yang membuat keributan, kalian bisa memisahkan diri kalian dari permasalahan tersebut, di mana kalian hanya memikirkan
ketenangan diri kalian sendiri, atau kalian hanya memikirkan kedamaian diri kalian sendiri sehingga kalian nggak ditarik oleh masalah tersebut gitu. Hal tersebut tentu sangat amat memungkinkan untuk bisa kalian miliki atau bisa kalian lakukan gitu, yang bisa membuat diri kalian pada akhirnya merasa damai bahkan di tengah hiruk-pikuk permasalahan yang kalian temui di dalam kehidupan. Cuman ya, seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, di usia-usia muda ini, di usia-usia ketika kita berada di usia-usia produktif, seharusnya kita mampu untuk mengorbankan nilai-nilai yang bahkan berharga bagi diri kita gitu. Soalnya nggak menutup kemungkinan juga hal tersebutlah yang bisa menjadi sebuah makna dalam hidup kita, hal tersebutlah yang bisa menjadi sebuah arti dalam hidup kita. Karena kalau kita nggak berhasil menggenggam apapun, kalau kita nggak berhasil meraih apapun di usia muda kita, ya pada akhirnya kita akan menjadi jiwa-jiwa yang kering atau jiwa-jiwa yang datar gitu. Kemudian kalau ada yang nanya, Bang, gimana sama orang-orang yang kebebasannya cukup terkekang gitu? Gimana sama orang-orang yang nggak bisa mengekspresikan dirinya lebih hingga pada akhirnya di usia mudanya dirinya nggak bisa berjuang atau dirinya nggak bisa melakukan sebuah tindakan yang melampaui dirinya hingga pada akhirnya nggak bisa menggapai sebuah nilai yang nantinya bisa dikenang di usia tua? Well, sebenarnya perjuangan itu konteksnya bisa dalam banyak hal. Kalian kerja dalam bentuk pekerjaan apapun pun itu bisa menjadi sebuah perjuangan ketika kalian sadar bahwa hal tersebut adalah bagian dari perjuangan kalian. Tapi yang namanya perjuangan tersebut hanya akan bernilai ketika kalian berhasil memberi nilai di dalam hal tersebut. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kalian katakanlah sedang bekerja gitu, meskipun kalian menganggap bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang remeh, namun ketika kalian sadar bahwa di luar pekerjaan tersebut kalian bisa membentuk nilai baru, entah baik ke teman kalian, entah baik ke orang lain yang membutuhkan, entah baik ke tetangga kalian, dan lain-lain, atau kalian bisa bermanfaat bagi kehidupan sosial kalian, hal tersebut pun bisa menjadi sebuah nilai yang bisa kalian genggam gitu. Karena kebaikan-kebaikan yang kalian tebar pun sebenarnya merupakan bagian dari pekerjaan yang kalian lakukan gitu. Bedanya, upah dari pekerjaan kebaikan tersebut adalah makna dalam hidup kalian. Syukur-syukur kalau memang pekerjaan kalian tersebut berhasil kalian beri nilai gitu. Seperti kesadaran bahwa pekerjaan yang saya lakukan ini membantu orang lain mungkin, atau pekerjaan yang saya lakukan ini adalah pekerjaan yang bermanfaat. Kan ada tuh beberapa pekerjaan yang istilahnya bisa berpengaruh dalam kehidupan orang lain, seperti pekerjaan di bidang kesehatan, pekerjaan di bidang jasa, dan lain-lain, yang tentunya akan sangat amat membantu orang lain, yang tentunya akan sangat amat berguna bagi orang lain. Kalian bisa memberi nilai pada pekerjaan-pekerjaan seperti itu gitu. Karena terkadang kita nggak sadar ya, kita terjebak dalam formalitas-formalitas, kemudian kita menganggap bahwa pekerjaan hanya sebatas pekerjaan gitu. Kita lupa bahwa di dalamnya ada sebuah nilai yang justru bisa dapat kita genggam, yang dapat kita jadikan sebagai makna hidup kita gitu. Dan ketika kita berhasil melakukan hal tersebut, ya kita bisa damai gitu. Kita bisa merasa tenang, kita bisa merasa diri kita bernilai, kita bisa merasa bahwa apa yang kita lakukan itu nggak sia-sia gitu, karena ada maknanya, karena ada sesuatu yang melebihi uang, ada sesuatu yang melebihi materi, yakni nilai gitu. Lantas, gimana sama pekerjaan-pekerjaan yang cenderung nggak bergerak di bidang jasa atau cenderung monoton? Well, sama seperti di awal tadi sebenarnya, kalian bisa mengambil sebuah nilai di luar pekerjaan tersebut. Seperti ketika kalian sudah selesai kerja, kalian bisa membentuk sebuah hal yang bisa memberi kalian sebuah makna dalam hidup kalian gitu, yang bisa membuat diri kalian berinteraksi secara jiwa gitu, berinteraksi secara perasaan gitu. Karena kalau memang pekerjaan yang kalian lakukan itu nggak mampu memberikan hal tersebut, kalian bisa melakukannya di luar pekerjaan kalian. Dan hal tersebut tentu sangat amat memungkinkan ya. Ketika kalian berhasil menemukan atau membentuk nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan kalian, maka kalian bisa menemukan kedamaian kapanpun dimanapun. Kalian bisa menemukan sebuah kondisi di mana kalian bisa merasa tenang dalam kehidupan yang kalian jalani gitu. Karena di sisi lain kalian paham bahwa masalah itu merupakan bagian dalam kehidupan, dan yang namanya pencarian akan kedamaian itu merupakan pencarian seumur hidup yang nggak mungkin dipertemukan dengan kata selesai, kecuali memang nafas kita juga ikut selesai gitu. Jadi ya kalau memang pengen damai, berusahalah menerima kehidupan itu sendiri, berusahalah menghargai kehidupan itu sendiri, sembari kita berusaha untuk mencari makna-makna yang dapat kita kenang di usia senja kita atau di usia tua kita gitu. Hingga pada akhirnya, bahkan ketika kita nggak mampu atau kita udah nggak bisa melakukan apapun lagi di usia tua nanti, kita masih bisa mengingat atau mengenang makna-makna yang telah kita lakukan, yang menjadikan perasaan kita merasa bahwa
hidup yang kita jalani ini udah cukup baik gitu, yang nantinya akan berdampak pada kedamaian yang kita miliki di usia senja gitu. Sedangkan orang-orang yang mungkin gagal melakukan hal tersebut, maka di usia senjanya akan dihantui oleh perasaan-perasaan bahwa kehidupan yang dijalaninya itu adalah kehidupan yang gagal atau yang tidak bermakna. Dan ya, saya kira itu. Maaf jika jawaban yang mungkin saya sampaikan itu kurang memuaskan, karena memang seperti yang saya bilang sebelumnya, saya masih di tahap berjuang gitu. Saya masih di tahap ingin mengorbankan bahkan kedamaian yang saya miliki sekalipun gitu. Bahkan kebahagiaan yang saya miliki sekalipun untuk sebuah nilai yang bagi saya patut untuk saya perjuangkan dan patut untuk saya jalani. Dan bagi kalian yang mungkin di usia muda sudah ingin mengharapkan kebahagiaan atau sudah menginginkan kedamaian, kalian bisa mengaplikasikan apa yang telah kita bahas tadi, di mana kalian bisa menaruh nilai-nilai yang kalian temui di dalam kehidupan gitu, di mana kenyataan yang kalian hadapi ya kalian pahami dan kalian terima gitu. Kalian hargai keberadaannya, kalian sadari bahwa masalah-masalah atau persoalan-persoalan tersebut merupakan bagian dalam kehidupan, dan berusahalah membentuk nilai-nilai positif yang nantinya akan bermakna di dalam hidup kalian. Ketika hal tersebut terjadi, maka kalian bakal merasakan damai. Ketika kalian katakanlah berbuat baik gitu, kalian pasti merasa sesuatu yang kayak ada sebuah dorongan tertentu di mana kalian merasakan kepuasan tersendiri gitu. Hal tersebutlah ciri utama dari kedamaian sejati, kedamaian yang bukan merupakan sebuah manipulasi dari konsep-konsep tertentu yang kalian tanamkan gitu. Karena terkadang ada sangat amat banyak ilusi tentang kedamaian, di mana nilai-nilai filosofis mengatakan bahwa kedamaian itu seperti ini gitu. Jika mau kedamaian itu seperti ini loh jalan damai, ini loh jalan damai, bla 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 bla. Hingga pada akhirnya konsep dari kedamaian itu justru saling bertolak belakang satu sama lain gitu. Yang satu ngomong kalau kedamaian itu seperti ini, yang satu kalau ngomong kalau konsep damai itu seperti ini. Hingga pada akhirnya orang yang mencari kedamaian itu bingung sendiri, apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi kalau menggunakan perspektif saya ya, pahami dulu kehidupan itu seperti apa, kemudian terima kehidupan itu seperti apa, terima bahwa kedamaian merupakan sebuah bagian dari hidup layaknya masalah yang merupakan bagian dari hidup, kemudian berusahalah mengais kebahagiaan atau kedamaian itu sendiri bersamaan dengan makna yang berusaha kalian gapai. Dan saat itulah kalian bisa mendapat nilai-nilai kebahagiaan dan nilai-nilai kedamaian. Sekian Konsultas Yang Ning, sampai jumpa.